Matahari menyingsing di ufuk barat, awal musim hujan tiba. Berhamburlah kesengsaraan dari langit dan dasar bumi, menerkam kehidupan anak-anak manusia yang merayap di permukaan subur yang membentang di antara kedua sungai Efrat dan Tigris. Hujan deras tidak saja meluapkan sungai yang menjelma dalam bentuk banjir dan genangan air kotor di kanan dan kirinya, tetapi menebarkan benih-benih penyakit yang merenggut nyawa banyak orang. Rumah-rumah bobrok dan kumuh yang sebagian berupa puing yang berserak tak terurus di sepanjang sungai itu, terutama di pinggiran barat dan utara kota Baghdad, dihuni oleh keluarga-keluarga petani, gembala, tukang, dan nelayan miskin. Rumah-rumah kumuh itu umumnya berisi keluarga yang terkapar tanpa daya digerogoti penyakit. Saat seperti itulah para pedagang budak berkeliaran mencari-cari mangsa di antara kesengsaraan dan ketidakberdayaan. Di antara air kotor bercampur lumpur yang menggenangi desa-desa kumuh, di bawah rengkuhan senjakala, terlihat dua orang berjalan beriringan. Berbekal dua kantung uang emas dan perak, mereka mengetuk pintu-pintu rumah. Laksana malaikat pembawa rezeki, mereka membagi-bagikan kepingan uang kepada penghuninya. Kegembiraan dan sukacita pun menghambur dalam bentuk syukur dan linangan air mata dari keluarga-keluarga miskin yang tercekik kesengsaraan. Malaikat penolong itu bagi warga miskin yang menghuni pinggiran Baghdad memang sudah tidak asing lagi. Dia adalah Ahmad et-Tawalud, saudagar kaya yang diberkahi Tuhan dengan sifat dermawan, welas asih, penolong, dan suka menjamu para fakir, anak yatim piatu, dan janda tua. Namun, berbeda dengan kebiasaan sebelumnya, kali ini dia mengajak salah seorang sahabatnya, Abdul Jalil. Setelah berkeliling hingga tengah malam, Abdul Jalil merasa ada yang aneh dengan tugas itu. Sepanjang ingatannya, telah beratus-ratus rumah ia hampiri. Telah ia bagikan kepingan uang kepada warga. Jika sebuah rumah berisi keluarga besar maka ia membagi sekitar 50 keping uang emas dan 100 uang perak. Anehnya, meski beribu-ribu keping ia ambil, uang yang ada di kantung itu sepertinya hanya berkurang, tidak pernah habis. Sebenarnya, ia ingin sekali menanyakan hal keanehan kantung uang itu. Namun, ia ingat sebelum berangkat tadi Ahmad et-Tawalud sempat berkata yang intinya menyinggung perjalanan Khidir dan Musa. Yang menjadi penyebab utama berpisahnya Musa dari Khidir adalah ketidakmampuan Musa menahan diri untuk tidak bertanya. Khawatir kata-kata itu dimaksudkan untuk menyindir soal keanehan yang bakal ditemuinya nanti, Abdul Jalil memilih diam meski di kepalanya berkecamuk lingkaran tanda tanya. Ia berusaha keras untuk tidak bertanya-tanya sesuatu pun. Ia menunggu sampai Ahmad et-Tawalud menjelaskan sendiri hal tersebut. Ketika memasuki dini hari telah hampir 1000 rumah mereka datangi dan uang di kantung itu benar-benar tak bersisa. Ahmad et-Tawalud mengajak Abdul Jalil beristirahat di reruntuhan rumah yang sebagian temboknya tinggal puing-puing. Dalam keadaan tubuh diterkam keletihan, ia mengikuti ajakan sahabatnya itu. Di antara reruntuhan itu, dalam keremangan yang berkabut, ia melihat seorang perempuan tua duduk melamun dikitari domba-domba dan seekor anjing yang kurus kedinginan. Sambil duduk di atas batu yang mencuat di samping reruntuhan, Ahmad et-Tawalud menuturkan tentang perempuan tua itu. Perempuan tua itu adalah Citra Putri Baghdad yang sejak zaman purba terkenal dengan kecantikan, keindahan, kesegaran, kesuburan, kemuliaan, dan keagungannya. Putri Baghdad yang menawan. Putri Baghdad yang dimahkotai dan ditabalkan di atas singgasana kerajaan dongeng yang membentang di antara dua sungai, yang dilingkari taman-taman dan kebun-kebun indah. Berbilang abad kawanan domba, angsa, kijang, anjing, kuda, dan burung menikmati kesubur indahan taman sang putri yang menebarkan wangi bunga dan rerumputan. Para raja dan ksatria gagah berani berlomba memamerkan keperkasaan untuk memperebutkan sang putri.
Berbilang raja serta ksatria silih berganti menaklukkan kerajaan dongeng itu dan memahkotai sang puteri dengan keagungan dan kemuliaan. Mereka pun silih berganti membangun saluran irigasi yang makin mempersubur dan memperindah taman-taman dan kebun-kebun kerajaan. Namun, berkah kecantikan, keindahan, kesuburan, kesegaran, kemuliaan, dan keagungan sang puteri di atas singgasana dongeng itu telah menjadikan para raja, ksatria, dan warga kerajaan lupa kepada maharaja yang berkuasa yang telah menciptakan sang puteri dengan segala kecantikan, kemegahan, dan keagungannya, kata Ahmad At-Tawalu. Mereka sehari-hari disibukkan oleh perhelatan dan upacara yang memuliakan dan memuji-muji kecantikan sang puteri. Bahkan, saat sang maharaja yang berkuasa dengan adil dan penuh kasih itu mengirimkan para pengawal, utusan, serta orang-orang kepercayaannya, mereka jadikan bahan tertawaan dan lelucon. Berbilang abad sang maharaja secara ganti berganti menjatuhkan hukuman kepada raja-raja, ksatria-ksatria, dan warga-warga yang lebih mencintai sang puteri, namun melupakan hukum dan peraturan kerajaan. Namun, mereka dari generasi ke generasi selalu mewarisi kecenderungan sifat yang sama, yakni mencintai dan membanggakan kecantikan dan keindahan sang puteri serta memuja-muji negeri dongeng yang berlimpah kesuburan itu. Mereka lupa bahwa penguasa sejati di kerajaan dongeng adalah sang maharaja yang maha adil, maha kuasa, maha agung, maha perkasa, yang tidak berkenan diduakan dan ditandingi oleh siapapun, baik dalam kekuasaan maupun dalam kecintaan dan pengabdian semua kaulanya. Setelah berpuluh abad puteri Baghdad dengan singgasana gading berhias bulu merak dan setelah emas permata menjadi berhala yang dicintai dan dipuja-puji oleh para raja, ksatria, dan warga kerajaan, maka turunlah hukuman yang sangat keras dan pedih dari sang maharaja penguasa yang memiliki berbagai nama yang menggetarkan, yang maha menjatuhkan, Al-Hafid, yang maha menyesatkan, Al-Mudil, yang maha membinasakan, Al-Mumit, yang maha menyiksa, Al-Muntakim, yang maha pemberi bahaya, Ad-Dar. Sang penguasa tunggal yang berkuasa mutlak atas negeri dongeng beserta seluruh isinya. Tiba-tiba saja kerajaan dongeng yang subur dan indah dengan taman dan kebun itu telah dikepung oleh kaki kuda-kuda tunggangan yang perkasa yang mengepulkan debu dari pengembara biadab asal padang rumput liar Mongolia. Mereka dipimpin oleh Hulagu Khan, anak panglima paling haus darah dalam sejarah kemanusiaan, Genghis Khan. Bagai kawanan serigala, begitulah mereka mendobrak-dobrak gerbang kerajaan dan menebar rasa takut ke segala penjuru negeri. Raja, ksatria, dan warga kerajaan dongeng yang terlena menikmati kesuburan negeri dan memuja-muji kecantikan puterinya, bergetar ketika mendengar raungan para penyerbu yang haus darah. Bulu roma mereka berdiri mendengar derak gerbang kota kebanggaan mereka didobrak kawanan pengembara liar yang meraung dan melolong bagai serigala. Ketika para penguasa kerajaan masih gemetar dicekam rasa takut dan gentar, para pengembara perkasa yang datang dari relung-relung terdalam kebiadaban itu menebarkan malapetaka kebinasaan. Gemerincing senjata berkumandang di segenap sudut negeri. Darah tertumpah memerahkan tanah dan air sungai. Jerit kematian mengumandang ke angkasa. Derak tiang-tiang kayu yang runtuh di mangsa api bersahut-sahutan dari ujung satu ke ujung kota yang lain. Bagai sarang semut dibinasakan, begitulah keindahan, kesuburan, kesegaran, dan kemuliaan negeri dongeng itu diluluhlantahkan dengan kekeh zaman tiada taraf. Hari-hari hukuman dari sang maharaja adalah hari-hari paling mengerikan dalam sejarah kemanusiaan. Para pengembara biadab yang tak kenal ampun itu mencabuti nyawa para ksatria dan warga negeri. Seluruh bangunan istana dan kota mereka ratakan dengan tanah. Saluran-saluran air yang menghidupi taman dan kebun kerajaan tak luput dari kehancuran. Bahkan, puteri Baghdad yang cantik jelita, subur, molek, dan memikat itu dijadikan alat pemuas nafsu jalang mereka.
Sang putri dijarah dan diperkosa dengan penuh kekerasan dan kekejaman hingga air matanya yang hitam menodai sungai Tigris. Siang dan malam hanya jerit kematian dan gemerincing senjata yang mengumandang bersahut-sahutan dari sudut kota hingga lembah, gunung, serta hutan-hutan. Itulah cerita Puteri Baghdad yang sudah lapuk dimakan usia dan telah mengenyam pahit dan getir kehidupan, kata Ahmad At-Tawalud. Kini tinggal sekawanan domba dan seekor anjing kurus yang setia menungguinya. Sekarang, dia hanya seorang perempuan tua, meski gurat-gurat kecantikan masih tersisa di wajahnya. Dia tidak secantik dan semenarik dulu. Taman-taman dan kebun-kebun yang menghiasi mahligai kerajaan pun sudah berlalu. Jika musim kering datang, meranalah tanah itu menjadi dataran tandus yang hanya digunakan sebagai lintasan bagi para gembala ke padang rumput di ujung gunung. Saat musim hujan, meluaplah banjir dengan genangan air kotor beserta penyakit. Keagungan, kemuliaan, kelimpahruahan, keindahan, dan kemakmuran yang pernah dicurahkan ke atas negeri dongeng dengan puterinya yang menawan itu kini sirna. Luluh lantak ditimpa murka sang maharaja, katanya mengakhiri cerita. Dari cerita Ahmad At-Tawalud.